Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah baik-baik ya, apalagi hari ini pagi ini kita bertemu dengan para ahli surga ada di sini. Waduh, amin. Nuansa juga harumnya harum surga. Amin. Dan alhamdulillah hari ini kita juga sudah bersama Ustadz Bendri. Beliau adalah ahlinya dalam urusan parenting. Masa sih? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat? Alhamdulillah. Gitu. Di sini kayaknya wajah-wajah yang udah siap-siap bertanya Ustaz. Oh iya gitu. iya. Tapi berhubung di sini kita lagi mau syuting, ini anak bukannya belajar, malah main. Saya mau praktekin ajaran Ustaz. Iya iya. Dafa? Ira? Dafa? Tahu nggak salah di mana? Salah di mana? Ya, salah nama. Nama siapa? Namanya bukan Dafa dan Ira. Siapa namanya? Namanya Una dan Alham. Ahlam. Ahlam. Iya, pantesan jadi nggak denger. Kenapa cuek aja dia kita sama orang tua ya salah namanya. Ustaz, nah kalau ini permasalahan seperti ini sebenarnya banyak Ustaz di rumah. Ibu-ibu ada punya masalah kayak gini juga nggak? Anak itu susah disuruh, kerjanya main, disuruh sholat sulit, disuruh belajar sulit. Ini gimana Ustaz caranya? Kadang-kadang juga menemukan masalah yang sama gitu. Kalau di rumah malah main gadget gitu kan, main gadget, waduh asik main banget. game, bapaknya datang, Pak. Dulu kan dibilangin kita coba mendekat dengan cara ikut belajar main game. Ya. Saya main game, anak saya sholat, saya main. Ini gimana ceritanya Ustaz? Iya, yang jelas pertama tuh kalau memanggil anak pastiin namanya bener dulu. Oh iya Kan? benar. Jangan sampai manggil udah capek-capek kan, karena Dafa gitu ya, nggak dengar. Kamu Dafa bukan. Oh, tapi kamu bukan anak saya. Ngapain saya suruh-suruh? Aku Ahlam kan bingung kan. Pasti nama. Yang kedua, kalau kita memanggil, pertama pastikan anak lagi ngapain. Nah, misal lagi main gini, waduh, coba nih ya, Ustadz lagi ikut main boleh nggak nih? Waduh, coba kalau misalnya, nah coba, wah ini apa nih main di mana? Hitung dulu harusnya nih, 1, 2, 3 gitu ya? Iya. Oh iya. Sekarang nih udah masuknya jam belajar kamu. Iya. Nanti kita belajar dulu, habis itu main lanjut lagi gimana? Mau? Mau. Oke, yuk kita belajar dulu, oke? Yuk, keluar. Nah, kayak gitu. Kamu dibayar berapa, Ustaz? Iya. Oh gitu. Kan duduk lagi. Nanti kita buat contoh lagi nggak apa-apa ya? Ya, buat contoh. Bapaknya Ini sebenarnya kan? sekedar contoh. Sebagian ibu-ibu, bapak-bapak di rumah saat anak sedang asik main, mereka memerintahkan. Sebenarnya mereka membuat jarak. Itu dengan memerintahkan. Anak tuh punya prinsip bertahan. Makan, sholat, lagi asik main. Maka apa yang kita lakukan? Masuk dulu ke dunianya. Ikut main, lagi asik nih. Ikut dulu harusnya. Ketika dia lagi merasa, kayaknya bapak asik nih. Ikut bersama kita nih. Saat itulah kita langsung bilang, setelah beberapa menit, ingat hanya beberapa menit. Oh, jangan keterusan ya? Jangan keterusan. Habis itu anaknya, Pak mau belajar, nggak usah. Main aja. Bapaknya ikutan main nih, main game. Tiba-tiba bapak jadi anak warnet. Sekilas, supaya anak merasa, wah papa ternyata asik juga. Baru, oh iya jam belajar nih. Kita belajar dulu, kita mainnya setelah belajar kalau ada waktunya lagi. Ayo, nah itu diajak. Makanya anak tadi diajak keluar. Dibawa langsung kamar, jangan disuruh keluar, diajak langsung. Nah, gitu. Itu namanya membuat anak dia merasakan bahwa antara kita dengan dia itu masuklah yang disebut perasaan chemistry-nya kuat in group. Masuk ke dalam dunia dulu. Itu yang pernah kita sampaikan. Inilah teknik seperti mengeluarkan air dari kuping. Kalau kita memasukkan air, ya. Jangan dikorek-korek, korek-korek kan malah kurang kerjaan kan gitu ya. Benar. Nah yang kita lakukan ada masukkan air dulu, setelah itu mengeluarkan. Itulah yang harus kita lakukan dan itu yang sering Rasul lakukan kepada para sahabat. Oh begitu, ini berarti teknik siar juga ya? Teknik siar, masuk dulu dunianya, tarik keluar. Jemput berarti ya? Jadi Ya. kayak kita memancing tikus dari lubang, pakai makanan tikus kan gitu ya? Makanya dai itu ya, itu prinsipnya kayak jelangkung. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Ada bukan jelangkung, jalang pulang. Kayak saya nih datang nggak dijemput sih. Pulang minta cross. Nah, kayak ibu, gitu kira-kira. biasanya kalau di rumah gimana Bu? Kalau misalnya lagi anak main, cara nyuruhnya gimana? Biasanya nih, ibu gimana? Teriak aja. Teriak, woi. Udah kabur.
ayo, Ma! Gitu, Ma. Nah, kalau biasanya langsung matiin TV-nya gitu, ini nggak boleh nah, ya? itu yang membuat anak malah ngerasa bukan temen nih. Karena kan kita sudah membuat jarak, semakin kita mempertentangkan, anak mempertahankan prinsipnya, oke mungkin anak taat saat itu. Tapi anak yang mendapatkan ketaatan dengan tekanan, prinsipnya mereka bisa jadi dua hal. Pertama, mereka menyimpan kekuatan, suatu saat ketika mereka merasa sudah mampu, mereka akan meninggalkan orang tuanya. Apalagi kalau sampai ancaman menyakiti, melakukan, maaf ya KDRT, itu menyakiti anak, anak bisa jadi setiap hari berdoa. Ya Allah, masukkanlah mamahku ke surga. Kalau bisa secepatnya, kan gitu. Masalahnya secepatnya ini, gitu kan. Iya, masuk surga kan ibu-ibu mau ya, Bu ya? Iya, mau masuk surga, Bu? Mau banget. Jangan cepat-cepat. Kok cepat-cepat, masa ntar malam dijemput malaikat. Tapi sebelum ke surga, ini dulu, dibenciin dulu lah. Kan ibu pengennya surga di dunia dulu. Rumah tangga yang senang, sakinah, kan begitu. Benar. Anak yang ketika dalam tekanan, bisa jadi dia sepertinya taat, tapi sebenarnya taat karena tertekan. Ya. Maka sering saya bilang, Mas Ari, taat karena tertekan beda dengan taat karena cinta. Ciri anak taat karena tertekan ada tiga nih ya. Jadi kalau pengen tahu nih anak gue nih taat banget, tapi jangan-jangan tertekan. Ciri pertama, gerakannya minimalis. Misalnya nih ya, coba diri ya. Coba ikutin Om, senam. Nah, kalau dia berani ekspresif kayak gini, dia nggak tertekan. Karena anaknya tertekan, dia kalau lagi di tempat umum begini. Dia karena nggak ekspresif. Yang kedua, kalau ada yang lucu, spontan, hahaha, kan gitu kayak ibu tadi ya. Kalau orang anak yang tertekan, lucu, hahaha. Ya. Ini banyak tertekan juga kayaknya nih. Kalau nggak terbuka mau ketawa? Ya. Kayak gitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah matanya tak berani menatap lawan bicara. Jadi kalau ngomong sama kita nih, kan alhamdulillah nih berani menatap Ustadz nih. Itu mata ini jendela jiwa. Hati yang sudah terinjak-injak menyebabkan mata tak berani terbuka. Karena itu anak dalam tekanan biasa ngomongnya nunduk. Iya Pak, nggak apa-apa. Nah. Itu ngelengos terus. Nah ibu jangan GR, anakku sunnah godul basor, menundukkan pandangan. Sama orang tua ngapain menundukkan pandangan? Emang nafsuan? Jadi bukan. Benar. Ini anak tertekan. Kalau tiga ciri ini nggak ada, itu anak Masya Allah. Anak itu dalam keadaan free. Dia merasakan taatnya karena cinta. Orang kok taat karena cinta, subhanallah. Pasti dia memberikan servis lebih. Waduh, pantesan. Pelayanan, benar. Ya. Misalnya kita ngomong sama anak, misalnya, Ahlam tolong dong, itu teras di depan kotor, bantuin papa. Dia akan bilang, jangankan teras Pak, lapangan bola juga aku bersihkan. Buat apa gitu ya. Aduh. Karena emang terasnya segede lapangan. Karena kalau cinta ya begitu. Apa ada lagi kan ya? Iya, jadi apa aja dilakukan gitu. Duduk, kasihin. Duduk. Jadi salah satunya ibu-ibu ingat juga, kalau anak, ini secara simpel aja, kalau ngobrol sama orang tua dia berani menatap, berarti dia ada kedekatan. Betul. Jadi kalau misalnya anak ini panggil tiba-tiba anak ini, apa Bu? Berarti itu nggak berani natap. Itu hati-hati ya Bu ya. Hati-hati. Ya itu harus. Ya siapa tahu kan. Kalau itu. Ujang, ya Bu. Kalau itu dibawa ke dokter. Ada masalah.